Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma ma ba'd. Apabila terjadi sebuah kejadian, misalkan seorang makan atau minum dalam kondisi dia menyangka bahwasanya belum masuk adzan subuh atau belum masuk waktu subuh, atau dia menyangka matahari telah tenggelam, sudah maghrib. Jadi ada seorang masih makan minum dalam kondisi menyangka waktu sholat subuh belum masuk, atau ada orang berbuka menyangka kalau sudah maghrib, faktanya belum maghrib. Kalau yang pertama tadi, orang makan sahur terus berlanjut makan sahur menyangka belum masuk adzan subuh, tapi ternyata sudah masuk waktu subuh. Status puasanya seperti apa orang seperti ini, dan apa yang harus dilakukan? Status puasa orang seperti ini adalah batal, ya, statusnya batal walaupun dengan prasangka, karena seorang itu wajib berhenti berbuka dengan kepastian. Jadi jangan sampai melewati batas makan sahur waktunya, ya, kecuali harus dengan kepastian memang belum masuk waktu subuh. Dan seorang itu tidak boleh berbuka sampai benar-benar yakin 100% bahwa waktu berbuka itu sudah masuk. Harus dengan yakin. Kalau dengan prasangka dan ternyata kenyataannya menyelisihi prasangkanya, maka puasanya batal. Berdasarkan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari Syu'aib bin Amr bin Sulaim Al-Ansari, beliau pernah mengatakan, "Aftarna ma'a Suhaib al-khair ana wa abi fi syahri Ramadan fi yaumi ghaimin wa tashin." Kami pernah berbuka bersama Syu'aib, aku dan bapakku, di bulan Ramadan dalam kondisi cuaca itu mendung dan gerimis, hujan gerimis dan mendung. Fabaina nahnu nata'asya, maka saat kami sedang makan buka itu, tola'ati syams, tiba-tiba matahari itu ternyata masih belum terbit, masih belum tenggelam, masih kelihatan. Berarti belum masuk waktu makan buka. Karena buka puasa itu masuk waktunya ketika matahari telah tenggelam dan sudah pasti masuk waktu maghrib. Nah, saat sahabat ini sedang makan buka yang dia sangka sudah masuk waktu berbuka, sudah masuk waktu maghrib, ternyata apa? Ternyata waktunya belum masuk karena mendung, cuacanya mendung, cuacanya hujan. Jadi ternyata pas makan itu, ternyata pas mendungnya hilang itu matahari belum tenggelam, masih kelihatan, masih ada cahayanya kelihatan. Maka saat itu Syuhaib rahimahullahu ta'ala atau radhiyallahu anhu menyatakan, "Tuma'atullahi atimmu siyamakum ilal lail faqdu yauman makana." Maka dalam kondisi seperti apa? Itu merupakan makanan Allah yang diberikan kepada kita. Sempurnakan puasamu sampai malam, tapi kamu harus mengkodok 1 hari sebagai penggantinya. Jadi begini kasusnya. Kalau misal ya saya makan buka, saya berbuka puasa, saya sangka ini sudah masuk waktu maghrib karena sebab tertentu gitu. Ternyata pas saya makan atau selesai makan, ternyata belum masuk waktu maghrib. Maka apa yang dilakukan dalam kondisi seperti ini? Saya tetap harus berhenti makan sampai masuk waktu maghrib. Walaupun puasanya sudah batal, tapi harus tetap berhenti, menahan diri dari makan minum sampai maghrib. Untuk apa? Lihormati syahri Ramadan, sebagai bentuk penghormatan, pemulihan dari bulan Ramadan. Karena kita tidak punya udzur, bukan orang sakit, bukan orang musafir dan sebagainya.
Kemudian nanti setelah keluar dari bulan Ramadan kita harus mengganti satu hari tersebut ya, kita qadha di lain waktu. Jadi hati-hati jamaah sekalian. Makanya ketika kita makan sahur itu usahakan sebelum azan sudah berhenti. Yang pasti saja, dipastikan. Jadi sekitar 10 menit sebelum azan itu sudah berhenti, sudah paling aman itu. Karena kalau kita mendekati azan, nanti kita masih makan minum, prasangka kita belum masuk azan, belum masuk waktu subuh. Pas makan minum ternyata muadzinnya sini umpamanya lupa, azannya terlambat 5 menit baru azan. Lupa, terlambat 5 menit baru azan subuh. Kita pas 5 menit itu masih makan minum. Wah, alhamdulillah belum azan, makan minum terus. Itu sudah batal. Kenapa? Muadzinnya terlambat 5 menit. Pas 5 menit masuk waktu subuh itu kita masih makan sahur. Makanya paling aman ini waktu imsak yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI ini cukup membantu kita untuk sudah berhenti sekira 10 menit sebelum azan subuh dikumandangkan. Kemudian kalau berbuka puasa pastikan itu sudah benar-benar masuk, jangan terburu-buru. Jadi gini sebenarnya saya kasih ilmunya ya. Paling tidak azan selesai baru mulai makan minum. Jangan sudah pas baru A-nya muadzin baru Allahu Akbar baru A-nya itu udah langsung minum, langsung makan. Usahakan minimal azannya sudah selesai. Sebab apa? Dengan selesainya azan, dengan asumsi azan muadzinnya itu tepat waktu, kita itu sudah pasti masuk itu. Untuk berjaga-jaga kalau muadzinnya salah lihat jadwal. Misalkan seharusnya biasanya jam berapa azannya sini? Hah? Jam 5 lebih 47 mau ya, jam 5.47 gitu ya. Misalkan jam 5 lebih 47 menit itu sudah azan. Nah muadzinnya itu lihat jadwal itu keliru. Jam 5 lebih 45 wawanya. Sudah azan. Masih kurang 2 menit sudah azan. Padahal seharusnya jam 5 lebih 47. Pas dia azan jam 5 lebih 45, kurang 2 menit sudah azan. Lihatnya kurang jelas. Pas kita makan pas A-nya itu kita batal puasa kita karena masih kurang 2 menit. Tapi kalau kita nunggu adzannya selesai itu pasti aman, insya Allah aman. Jadi selisih 2 menit 3 menit itu dengan adzan itu kan sudah terpenuhi ya, sudah masuk ke waktu sholat maghrib. Kalau jamaah lihat di kitab-kitab para ulama itu biasanya begitu. Jadi kalau maksud menyegerakan buka itu bukan berarti pas muadzinnya baru Allah, baru pertama itu langsung wush gitu. Sabar, tunggu sebentar lah, adzannya supaya selesai, paling tidak selesai lah. Selesai, kalau yang lebih bagus selesai beberapa detik terus baru makan, baru minum. Untuk berjaga-jaga dengan sebab ini, karena nanti kalau kita ternyata karena human error gitu ya, kemungkinan keliru manusia itu mesti ada. Kadang terlambat itu mungkin, dan kadang lebih cepat juga mungkin. Manusia namanya muadzin kan juga manusia, bukan mesin ya. Bisa jadi mesin saja bisa salah, apalagi apa? Manusia. Untuk potensi kesalahan ringan manusia ini kita undurkan sedikit. Kalau apa? Kalau buka undurkan sedikit, paling enggak adzan selesai beberapa detik baru kita batalkan. Kalau makan sahur majukan sedikit, jangan terlalu mepet adzan supaya kita selamat semuanya. Bisa dipahami ya di sini ya. Makanya di sini riwayat yang kami sebutkan tadi dari Syu'aib bin Amr bin Sulaim al-Ansari rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala anhu itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Cuma kalau misalkan kita keliru prasangka, kita sudah buka masih kurang 5 menit ternyata belum masuk, masih kurang 5 menit, maka sisa 5 menit itu kita tidak kemudian wah sekalian sudah batal, sudah makan minum aja. Enggak boleh Pak, itu tetap haram. Harus menahan diri walaupun puasanya batal. Harus menahan diri sampai maghrib juga walaupun puasanya tidak ternilai sah sebagai puasa. Untuk apa? Li hurmati syahri Ramadan, untuk menghormati bulan Ramadan.
Makanya lucu sekali kalau sekarang itu ada satu statement, ada pernyataan orang puasa malah suruh menghormati yang tidak puasa. Ini biru, kurang tepat sebenarnya seperti itu. Nah, wong kita puasa saja itu sampai batal kalau nggak punya udzur, itu nggak boleh makan minum kok. Kecuali orang yang punya udzur, ya sakit itu jelas, sakit, musafir, atau mungkin yang semisal itu orang haid, nifas, itu tetap boleh makan minum karena itu punya udzur. Kalau yang nggak punya udzur, alasan, itu nggak boleh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ini penting sekali kami ingatkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.